Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ahlil baiti thayyibin tahirin wassalihin wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Al-Mukarram Habib Reza. Afwan, Habib Reza ini salah satu edukasi yang paling tersulit karena saya harus pakai mukadimah dan saya tapi saya coba untuk menyampaikan sedikit apa yang dimaksud dengan Bayraqut, dirangkai dengan apa yang ada, yang keinginan Tuhan terhadap kita umat manusia. Saya mensitir surat An-Nisa ayat 59. Ini kacau nih, Bib. Bukan bagian anak sebenarnya, bagian antum, tapi terpaksa. Surat An-Nisa ayat 59 menyebutkan ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Artinya taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri itu mengandung dua kosakata. Kita biasa mengartikannya sebagai pemimpin, tapi pemimpin itu harus lengkap. Ada amri wal umaru, ada ulil aulia wal ulama'i. Jadi gabungan di antara umaruh dan ulama. Itu yang harus kita taati setelah sepeninggal daripada khataman Nabi. Nah, kemudian Allah tidak sampai di situ saja. Di dalam Al-Quran disebutkan satu golongan yang namanya pakai ulil juga, yakni ulil albab, atau orang-orang yang mencerahkan, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang dikasih hidayah ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan kemaslahatan buat umat manusia. Orang-orang seperti apa mereka ini? Orang antara lain adalah para ilmuwan. Jadi ilmuwan itu diwakilkan oleh Allah, diwakilkan oleh Allah dirinya kepada para ilmuwan di muka bumi ini untuk menciptakan kemaslahatan buat umat manusia. Jadi ada dua hal yang perlu kita ikuti. Tadi ulil amri sepeninggal Rasulullah. Yang kedua ulil albab. Salah satu ulil albab yang datang ke muka bumi atas ridho dan izin Allah memberikan kemaslahatan buat kita adalah Dr. Nicholas Kokalis. Mungkin timbul pertanyaan, kok beliau bukan Muslim, beliau Kristen Ortodok dari Yunani, istrinya Cheng Diofang orang Katolik, kok bukan Muslim? Tidak. Kalau Allah mau memberikan hidayah dan manfaat kepada umat manusia, maka Allah punya hak prerogatif untuk memberikannya kepada siapapun. Dan ulil albabnya telah menghadirkan satu produk yang namanya Pi Network yang menghasilkan Pi Coin yang sekarang kita sama-sama tambang. Karena tujuan daripada Dr. Nicholas Kokalis adalah menciptakan kemandirian keuangan bagi warga dunia, menciptakan kedaulatan keuangan bagi warga dunia, bagi umat manusia. Kenapa harus diciptakan kedaulatan keuangan? Apakah nggak cukup itu uang yang diproduksi oleh negara-negara seperti Indonesia punya rupiah, Amerika punya dolar, Filipina punya peso, Arab Saudi punya real, dan Uni Emirat Arab punya dirham, Kuwait punya dinar, Eropa punya euro, Inggris punya pound sterling, Ghana punya, saya lupa lagi nama mata uangnya, tapi kira-kira gitu loh. Banyak sekali mata uang. Kita lihat selama dalam perjalanan sejarah mata uang, awal mulanya manusia ini tidak punya namanya mata uang. Manusia hanya barter. Anda bawa kambing, saya bawa beras, kita tukar.
Kemudian ilmu pengetahuan berkembang atau manusia terus belajar, dikasih pengetahuan oleh Allah. Kemudian manusia terus berkembang, belajar dan menciptakan namanya mata uang. Mata uang awal-awalnya itu dalam bentuk emas. Kemudian dibikin lagi perak supaya menghitungnya lebih mudah. Kalau emas itu sekecil itu nilainya tinggi sekali, maka perak dibikin lagi jadi mata uang supaya mengimbangi emas. Recehannya deh, pecahannya emas itu perak. Tapi perak juga terasa masih tinggi, maka diciptakan perunggu sebagai, kalau bahasa sekarang, mikronnya lah kira-kira. Namun demikian, ketersediaan emas, perak dan perunggu ini kalau digali untuk keserakahan manusia yang namanya uang, maka tidak akan pernah cukup. Kita kenal Korun itu kalau bawa hartanya, bawa uangnya itu beribu-ribu onta itu ditenteng, itu dikasih itu uang emas, perak dan perunggu, itu beribu-ribu, sehingga sangat melelahkan itu bawa uang begitu tuh. Kemudian manusia terus berkembang. Abad ke-6 Masehi di Cina ditemukanlah uang kertas, disepakati uangnya masih besar. Ditawarin, bagaimana kalau saya kasih begini, nilai uangmu yang ada kamu simpan di sini, simpannya berupa emas, perak dan perunggu. Saya kasih kamu kertas dengan angka masih lebar. Kayak sekarang ini kertasnya kertas folio lah kayak itu. Ada dikasih angka. Manusia bawa itu lagi. Semakin berkembang, semakin tinggi ilmu pengetahuan, semakin orang semakin berusaha keras, berniaga, semuanya semakin banyak menumpukan harta, uangnya makin banyak, bawa kertasnya juga bergunung-gunung itu. Karena hartanya makin banyak. Konglomerat namanya zaman waktu itu, bawa kertas uang makin banyak. Akhirnya terjadi perubahan, terjadi revolusi, terjadi dalam industri keuangan, diciptakanlah uang fiat yang sekarang kita kenal. Kertas begini. Nah, uang fiat yang ini digunakan oleh para kapitalis sampai dengan saat ini membuat kita jadi susah. Sebagai contoh begini, kita dikasih uang, dikasih nilainya, jenis kertasnya, ditawarkan, ada yang klasifikasinya. Oh ini dolar nilainya tinggi, oh ini real nilai segini, oh ini bat nilai segini, peso segini dan rupiah segini. Itu kira-kira. Padahal produksinya 1.000 rupiah, 1 dolar, 100 dolar, 1.000 euro dan seterusnya. Nilai produksinya sama. Karena dia dibuat dari bahan baku kayu yang harus ditebang sekian banyak, kemudian dicampur dengan pisang abaka, kemudian tinta untuk menulisnya dibuat, kemudian masuk ke percetakan. Produksi uang, pokoknya kalau bentuknya sama, panjangnya sama, pasti ongkos produksinya sama, nilainya berapapun. Bayangkan, uang yang bertumpuk-tumpuk yang kita punya, nilainya sama. Nah, untuk memudahkan semua ini, uang itu dimasukin ke bank. Manusia modern mulai belajar uang dimasukin ke bank, kita dikasih kartu. Saya punya nih, ada beberapa nih, kartu debit. Kita dikasih kartu debit. Akhirnya kita pakai kartu debit. Uang kita adanya di sini. Yang tadinya dari emas, perak, perunggu berubah jadi uang kertas yang besar, berubah jadi uang kecil. Uang kecil juga memenuhi dompet. Dimasukin ke sana, kita dikasih kartu. Kartu itu berkembang. Ada yang namanya token, kita kenal. Ada yang namanya NFT, kita kenal. Terus berkembang sejarah uang dunia ini sampai dengan tahun 2019. Tapi sebelumnya sudah ada sejarah kripto dari 2009, saya pernah jelaskan. Tapi saya mau bicara tentang uang saja. 2019 saya mendengar Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi adalah orang yang pertama bicara tentang digital currency, artificial intelligence, cryptocurrency. Beliau bicara. Tapi inti yang menjadi perhatian saya adalah ucapan beliau tentang digital currency, digital currency sama artificial intelligence. Kemudian beliau menutupnya di tahun 2021 dengan kata-kata Web 3.0.
Itu presiden pertama di muka bumi yang bicara tentang beginian. Kemudian langkah beliau diikuti dengan diciptakannya, dulu masih platform, kemudian blueprint di Bank Indonesia yang kita kenal sebagai Central Bank Digital Currency, atau cikal bakal terjadinya rupiah digital. Rumit ya, ini perjalanan panjang sekali, tapi itulah proses manusia. Sekarang rupiah digital bukan hanya blueprint, tetapi sudah berkembang, sudah meningkat derajatnya menjadi buku putih. Kalau kita kenal di Baidu, white paper, buku putih. Jadi apa yang fungsi dan manfaat daripada uang digital rupiah nanti akan kita nikmati dalam waktu yang tidak lama lagi. Artinya Gubernur Bank Indonesia langsung ngomong ketika dia ketemu, kiamat buat gua yang punya uang kertas. Bapak-bapak, ibu-ibu masih pegang uang kertas? Keluarkan sumbangan buat Cianjur, takutnya besok udah gak laku. Taruh di depan sini. Oh begitu ya. Oke, ini lanjut ya. Nah, kita dari rangkaian apa yang saya sampaikan, kita tidak akan mampu menahan lajunya perubahan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita harus berada dan siap menerima perubahan itu sendiri. Dan saat ini kita bersyukur bahwa kita sudah ada di jalan lurus itu, yang siap menerima perubahan. Karena apa? Karena kita adalah penambang dari pay network yang dikatakan orang halu, dicemoohi orang dan sebagainya. Kita sudah berada di jalan yang benar. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita bersabar, karena ini proyek jangka panjang. Proyek yang dibuat dengan membakar-bakar uang kertas sebanyak 628 miliar dolar. Dengan menciptakan teknologi yang namanya mind network, kemudian menciptakan ekosistem yang saling berkait-kait seperti lingkaran yang saling berhubungan satu sama lain, yakni blockchain, terdesentralisasi berbasis internet web 3. Apa itu internet web 3? Jadi kalau Bapak ketik https:// namanya, alamatnya, kita klik di sini, keluarnya pi.2. Itu yang namanya internet seri 3. Internet yang menghubungkan semua sistem kehidupan, pertanian, ekonomi, perdagangan, bahkan sampai hal yang buruk-buruk, tapi kita masuk saja kepada yang baik-baiknya. Jadi dunia semakin sempit, dunia semakin kecil. Apa yang terjadi di ujung dunia sana, bilangan detik kita akan ketahui, karena browser kita lebih canggih daripada mesin pencari Google. Karena kita punya tadi teknologi yang namanya mind network, atau kita singkat MyNet, dan kita tunggu-tunggu adalah open MyNet-nya. Betul atau betul? Nah, ini luar biasa. Terkait dengan hal yang open MyNet, tadi kita sudah berdoa, memohon pertolongan, bertawasul, dan menyebut nama-nama Allah. Tadi banyak sekali nama-nama Allah yang kita sebut berulang-ulang 33 kali. Luar biasa. Artinya kita memohon pertolongan, karena kita juga masalah open minded ini sendiri memang masih goib. Walaupun Dr. Nicholas sudah menyatakan tanggal 28 Juni tahun 2022 pada saat terjadinya enclosed minded, bahwa open minded itu akan terjadi 6 bulan setelah masa enclosed minded. Tetapi ada komanya, tergantung daripada kematangan di masa enclosed minded. Yang dimaksud kematangan ini apa? Sistem peer-to-peer, transaksi peer-to-peer, barter peer-to-peer terjadi. Dan alhamdulillah Bogor Timur yang dipimpin oleh Kang Budi sudah melaksanakan dan terus melaksanakan. Ini yang menjadi kebahagiaan, karena itu tercatat di blockchain.
Ada orang bertanya kepada saya, Bang Novi, itu kalau tercatat di blockchain kan cuma angkanya aja, barangnya kan nggak ketahuan. Pi Network memiliki sistem yang sangat canggih yang namanya Pi Browser, yang 1000 kali bahkan mungkin 10.000 kali lebih canggih dari mesin pencari Google. Ketika kita bikin, kita foto bareng-bareng, kita edarkan atau kita upload di YouTube, di Instagram, di Facebook dan di mana-mana, maka mesin pencarinya akan nyariin. Namanya algoritma. Algoritma itu ditemukan oleh Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Persia, yang sampai saat ini masih berlaku. Jadi standar-standar keilmuan betul-betul terjaga dalam Pi Network ini. Kita juga kenal lambang kita. Lambang kita itu Pi, atau orang Jawa Barat menyebutnya Pi. Itu mengandung unsur ilmu pengetahuan. Apa yang terkandung di situ? Pi adalah bilangan pembagi dari zaman anta beranta sampai dengan sekarang tetap sama. 22/7. 22/7 dibagi menjadi 3,1415962 terus. Kalau kita jalan dari sini sampai ke rumah kita, sampai ke mall, balik lagi ke rumah, angkanya masih kagak putus-putus. Artinya apa? Bahwa angka alam semesta, partikel semesta itu terbatas tapi tidak terhingga. Ini yang perlu diketahui, bahwa semua konsep-konsep dasar daripada Pi Network, semua konsep-konsep dasar daripada terciptanya Picoin sebagai nanti mata uang digital, sistem moneter baru digital di dunia yang tidak bisa terelakkan lagi, itu merupakan standar-standar ilmu pengetahuan. Saya menyebutnya sebagai partikel semesta karena saling berhubungan semua dengan sistem. Nah, kita yang belum kenal betul nilainya, kita masih menyebut. Tapi orang yang sudah tahu dia kalau kita bicara tentang ilmu Islam, maka kalau sanad yang tidak menyambung pada Imam Ja'far Shadiq, maka selesai. Itu kira-kira tua kita sedang dengan biaya seperti Fadil Bangkalan, Senahol. Mereka menulis Al-Quran dalam huruf Jawa itu mungkin pernah baca, mungkin orang-orang santri mereka tulis Al-Quran tidak pernah ketemu karang laut, tapi mereka bisa tulis itu, mereka bisa dikatakanlah network lagi punya komunitas. Kita sudah kita ini bekerja digital, tiap hari kerjanya nambang, kadang sehari terlambat 2 jam karena memang saya bukan robot. Kalau saya robot, saya pas waktu, saya udah pasang alarm, begitu alarmnya bunyi saya masih ada di kamar mandi. Itu paling cepat. Hari ini saya sangat Bapak Ibu Saudara semua, ini dilanjutkan, kita persiapkan diri kita. Persiapan apa yang perlu kita lakukan sebagai pekerja digital kita ini? Pertama adalah persiapan ini terbentuk. Saya mengharapkan punya tempat nanti itu menjadi Pi Network bank. Itu orangnya semua.